العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة ونصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركة هذا المجلس وببركة من حضر هذا المجلس وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita sehingga dapatlah kita berkumpul berhadir di tempat di majlis yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita membaca tentang yang berkaitan dengan masalah puasa masih. Halaman 19. Faslun pada menyatakan jima dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal pada menyatakan jima' dalam bulan Ramadan dan barang yang wajib atas orang yang mengerjakan dia. Jadi di siang hari bulan Ramadan waktu berpuasa itu kan diharamkan suami istri itu berkumpul. Maksud berkumpul itu jima. Nah, kalau tagawi jua jima, apa yang wajib bagi orang yang memperbuat itu? Nah, di sini nanti akan disampaikan oleh beliau. Ketahui olehmu hai talib. Talib itu orang yang menuntut ilmu. Artinya wajib tahu nih, namun kada tahu berdosa. Bahwasanya wajib ta'zir. Ta'zir itu menjarai. Jadi bila orang tuh melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, maka itu dia ada di ta'zir, dijarai. Nah, dan kafarat itu bayar denda. Selain bayar denda juga ditakzir, dijarai supaya jerak, supaya jangan lagi mengulangi perbuatan itu. Atas barang siapa menyengaja membinasakan dirinya, yakni membinasakan puasanya sehari daripada bulan Ramadan dengan jima. Apalagi misalnya terulang beberapa hari, sehari aja tuh sudah menggawi jima di siang hari bulan Ramadan waktu berpuasa, itu bahaya ceritanya. Jimanya berdosa walaupun suami istri.
Karena waktunya salah. Hanya malam boleh aja. Nah siang itu jangan. Nah, berdosa iya dengan dia. Nang bini berdosa, nang laki berdosa juga. Walaupun nang membawa ini seikong aja. Terima kasih jauh bini kita yuk. Pengantin baru. Jangan ya lagi. Ayo anak sekali aja najar. Soalnya akun. Nah, jadi dua-duanya berdosa. Dua-duanya batal puasa keduanya. Ulang. Berdosa ia dengan dia pada pihak puasa. Karena ini puasa bang. Nah, jikalau ada jima itu pada faraj atau pada dubur perempuan, sekalipun lakinya itu menggawi, minta maaf, memasukkan kemaluannya ke kemaluan muka kah atau ke lubang burit gini, tetap batal puasa keduanya dan dapat kafarat dan kena ta'zir tadi. Jadi lubang di muka itu kan halal dah, tapi karena waktu puasa di bulan Ramadan maka haram. Apakah lagi lubang burit? Lubang burit itu yang biar ada haratan puasa gitu. Hendak mencoba ijar lubang nang di belakang pun bini, ya pun bini seorang, walaupun pun bini seorang tetap baru beli haram hukumnya. Maka lubang keluar kotoran situ. Nah jangan coba-coba. Berdosa besar. Ada lubang nang di muka apa? Memakai lubang nang di belakang. Maksudnya tuh amun di luar bulan Ramadan boleh aja, tapi kalau di siang hari bulan Ramadan jangan. Jadi dapat kafarat, dapat ta'zir walaupun di paraj itu kemaluan beginian lah. Kemaluan muka atau pada dubur. Nah, dubur itu lubang burit. Perempuan. Jadi perempuan itu baik istrinya atau bukan istrinya. Berarti dipaham daripada kalimat ini, orang melakukan perzinahan di bulan Ramadan waktu dia berpuasa tetap kena kafarat juga. Karena kafarat, karena takzir juga. Baik inang gaunya di istrinya atau misalnya istri orang melakukan perzinahan. Nah, atau laki-laki sekalipun. Nah, nih penyuka sesama jenis. Lelaki minta maaf lah, adul mencintai anang misalnya tah. Lalu misalnya melakukan hal-hal itu, hal-hal yang dilarang oleh agama yang disebut dengan sodom kan namanya, memasukkan kemaluan kaburit kawannya lelaki juga. Nah itu dapat kafarat juga, dapat ta'zir juga. Nauzubillahi min zalik lah kita atau anak keturunan kita menyukai sesama jenis. Nauzubillahi min zalik. Kayak ada lagi itu bebinian. Biasanya orang-orang kayak itu biasanya karena terjangkit pergaulan misalnya. Bila kawan kayak itu bisa menjangkit. Itu termasuk penyakit itu. Dan itu cepat mendatangkan bala musibah. Cepat. Dan melakukan perzinahan tuh haram. Melakukan liwak itu bahasa Arab, bahasa kitanya bebinian sama bebinian nih. Lakian sama lakian begawin itu lebih besar dosanya daripada melakukan perzinahan dan lebih cepat menurunkan bala musibah. Atau laki-laki sekalipun kawannya misalnya digawinya di lubang burit kawannya misalnya, nah karena juga tuh kafarat tuh dan ta'zir itu. Dan adalah kafaratnya, apa kafaratnya orang menggawi ini tah? Kafarat itu denda. Memerdekakan seorang sahaya tuh budak perempuan itulah maksudnya. Itsku raqabatin mu'minah kalau bahasa Arabnya itu memerdekakan seorang budak perempuan yang beriman. Tapi wah ini kan tidak lagi budak leh. Dihapus sudah perbudakan.
Memerdekakan seorang sahaya, saya itu budak, yang sejahtera daripada aib yang mengurangkan amal. Yang sejahtera maksudnya orangnya ini kada divisi aib, yang mana dengan aib itu bisa menyebabkan inya karena kau begawi. Nah jadi memerdekakan budaknya kayak apa? Budak perempuan yang beriman, lawan juanya selamat daripada aib. Lamun budak misalnya lah, minta maaf orangnya misalnya buta itu kan cacat, karena kawannya begawi itu menyebabkannya cedera, mengurangkan amal itu maksudnya mengurangi inya kau begawi, tapi kau begawi, atau misalnya hilang betisnya sebelah misalnya, itu mengalihinya begawi. Jadi memerdekakannya tuh harus memerdekakan budak perempuan yang selamat, yang sejahtera daripada aib yang mengurangkan. Maksud aib itu aib diri lah, maksudnya kayak buta atau tuli, atau misalnya hilang tangan sebelah, kan mengalihi begawi lah. Kan budak ini kan disuruh kalau untuk begawi biasanya oleh petuanannya gawi ini. Namun inya punya kekurangan kan tapi kau begawi ya. Nah itulah pertama. Namun kawa maka itu kaparatnya, dendanya. Tapi aman waihi inilah biar sugih itulah kawan nukar budak, tapi budaknya kan itu dijual lagi. Wah ini berarti ini anggaplah kadada nih. Kadada lagi budak berarti kada kawa mengamalkan ini. Karena budaknya kadada lagi perbudakan. Nah, dan jika tiada kuasa, artinya tiada kuasa memerdekakan budak karena mungkin duitnya kadada kesenokar budak, atau misalnya budaknya kadada, budaknya nang kadada, duitnya ada nah itu kan tiada kuasa, maka pilihan yang kedua kada maulah langsung memilih yang kedua, amun nang pertama masih sanggup, amun nang pertama kada kawa atau kada sanggup, hanyar pilihan yang kedua, maka puasa 2 bulan berturut-turut atau 60 hari. Itu sekali ya tak membatalkan puasa dengan jima. Amunnya 2 kali berarti 4 bulan. Yalah. 4 bulan itu berapa hari? Iya. Nah. Dia jangan sampai tegawi lah, ditahan nih malam wajib Allah. Puasa 2 bulan berturut-turut, dicoba dulu gini kata kawa, meloncat ke pilihan berikutnya ini dicoba dulu, dicoba gagal terus misalnya. Nah, dan jika tiada puasa, atau misalnya orangnya nih panggiringan, atau bila puasa siup, nah berarti kan ada puasa. Dan jika dia tiada puasa 2 bulan berturut-turut, maka pilihan yang ketiga, memberi makan. Inilah nang dendanya diberikan kepada lakinya aja, bininya enggak. Kenapa jadi diberikan kepada lakinya? Karena biasanya nang beisi duit itu laki. Lawan juga nang sanggup puas itu biasanya lelakian, karena lakian kan ada haid lah. Kalau binian misalnya seandainya dikenakan juga kafarat puasa 2 bulan berturut-turut, lah awalnya berturut-turut pasti ada haid atau nifas. Makanya suami istri jima di siang hari bulan Ramadan batal puasa keduanya, berdosa besar keduanya. Cuman yang karena dapat kafarat lakinya aja, bininya kada. Maksudnya lakinya aja yang memerdekakan budak tuh. Karena nang mencari itu biasanya laki, berarti duit laki. Nah laki dengan duitnya nang lakinya aja nang dikenakan kafarat itu, bininya kada. Bininya kira paling mengkoda puasa nang sehari nang batal itu aja, bertobat kepada Allah Ta'ala, minta ampun, jangan mengulangi lagi. Nah lakinya kada kawa tadi memberikan budak, lalu puasa 2 bulan berturut-turut.
Amun dicoba insyaallah kawae pang lah gamatan ngari dahit kari dini pas yo amun sehat aja. Amun kada kawae juga puasa 2 bulan berturut-turut apa? Ini lakinya aja nih yang menggawe nih. Bininya ada. Maka memberi makan 60 miskin, orang miskin atau fakir. Fakir kah miskin kah? Apa ya perbedaan orang fakir dan orang miskin? Adakah ini yang tahu? Atau adakah nang sini nang miskin? Miskin ya berarti kita nih. Fakir ya kita berarti nih. Kalau fakir menurut ilmu tasawuf, fakir itu ialah orang yang berhajat kepada Allah. Al-fakir ilallah, orang berhajat kepada kita sebenarnya fakir nih. Memerlukan bantuan Allah. Tapi kalau fakir di dalam kitab fikih itu ialah orang yang kada isi pekerjaan tetap atau bisa kada isi pekerjaan sama sekali atau isi pekerjaan naik cuman hasilnya itu kada mencukupi kehidupannya dalam sebulan misalnya gajinya sebulan sekali kada cukup contohnya kayak ini nang nyamannya. Inya misalnya orang pakir, bisi anak pulang, bisi bini pulang leh. Inya perlunya misalnya 1,5 juta sebulan dah. Perlunya untuk mencukupi kehidupannya no baras no gagas dicukup-cukupakan inya 0,5 juta. 0,5 juta cukup inya. Mun kita bisa cukup 0,5 juta leh. Ini orang termasuk hemat nih 0,5 juta cukup nih. Cuman inya begawi dalam sebulan itu gajinya 200.000 ya atau 250.000. Berarti kadang cukup lo dah. Kadang-kadang inya butang situ, butang di sini, kadang-kadang balapar. Itu fakir dah. Nah, jadi memberi makan 60 fakir atau orang miskin. Nah, kalau miskin nih biarlah miskin nih lebih mendingan daripada orang fakir. Miskin ininya perlu misalnya 0,5 juta dalam sebulanan tuh untuk biaya hidupnya, keluarganya. Tapi dapatnya paling 400.000. Berarti kan nya kurang 100.000 nih. Nah 100.000 itu kadang-kadangnya butang setengah untuk mencukupi. Ada gajinya kan untuk cukup. Inya perlu 0,5 juta soalnya 400.000 aja dapat gaji berarti kan masih itu tuh orang miskin dong, orang miskin itu orang miskin lebih mendingan daripada orang fakir. Nah lamun kayak kita nih misalnya lah kita begawi berusaha cukup aja nih artinya contoh misalnya kita nih perlu misalnya 1,5 juta sebulan gaji kita 1 juta sebulan itu kok kada fakir ada miskin. Apa lagi misalnya labihan tak kita dapat gajian misalnya ke 1 gajian nang bulan lalu kita masih ada lagi di dompet kita tuh kita sugih katanya kelebihan katanya kada fakir dan miskin. Nah jadi kita orang yang memberi makan atau bayar fidyah kepada fakir miskin yang kaparat jima tadi itu ujo-ujo julung ke fakir miskin. Jangan menjulung nang ada lain fakir dan miskin ada terima Tuhan gina. Nah, memberi makan 60 miskin atau fakir pada tiap-tiap seseorang daripada mereka itu fakir atau miskin. Fakir dan miskin yang terserah aja lah. Secukup daripada makanan yang memadai akan fitrah. Maksud fitrah itu bukan fitrah nang orang bayar fitrah lah. Orang bayar fitrah berapa amat dah biasanya. Tuh. Banyak benar maksudnya fitrah ini sekali makan berbuka puasa. Sekali makan. Kalau dalam kitab lain itu 1 orang 1 mot beras. Karena pemakan kita beras. Berarti 60 mot beras dah. Kan 2 bulan kada puasa, 2 bulan kan 60 hari. Maka diganti dengan 60 mut beras diberikan kepada 60 orang fakir miskin.
Tapi misalnya aja orang fakir miskinnya bertiga aja di kampung tuh, anu mencari 60 kada pekolehan, orangnya banyak sugih. Iya nang bertiga tuh ay julung misalnya berbagi nyawana. Julung 60 mud itu. Soro bubuhannya nang bertiga tuh berbagi. Nah, itu anunya kaparatnya mun kada kawa puasa 2 bulan berturut. Amun misalnya panggil orangnya nih kada ada duit juga, kada ada duit, kada isi baras, kada kawa bayar fidyah, kada wajib baginya bayar fidyah. Kada wajib. Orang-orang nang jima nang siang hari bulan Ramadan kada kawa merikakan budak, anak budaknya kada ada juga. Kada kawa puasa 2 bulan berturut-turut karena orangnya huyuh-huyuh misalnya panggalingan. Kada kawa bayar fidyah 60 mud beras kepake miskin kan kalau kada berduit juga kada lepasnya kada dapat aparatnya. Nah, karena agama kita ini kada mengarasi. Nah, siapa yang mampu aja. Dan gugur kafarat jima itu sebab gila. Misalnya orang berkumpul di siang hari jima nya betul puasanya keduanya dapat dosa keduanya dan dapat kafarat jima. Tapi imbahnya tuh gila misalnya. Gila kada ambihan lagi gilanya. Kada wajibnya kafarat mengqada puasa gitu wajib gila. Kada wajib kafarat orangnya gila atau mati di dalam hari itu yang jima iya di dalamnya atau imbahnya tuh mati. Mandi wajib enggak sempat misalnya. Oke, apa ya mayatnya itu dimandi wajib kok dulu hanya dimandi kan orang mati mandi jolak kada usah mandi wajib mandi orang mati itu kan sama aja. Ada di antara sahabat Rasulullah SAW ini hanya kawin pengantin baru kumpul sama istri pengantin baru nih. Saya mendengar Nabi bawaan perang berjihad fisabilillah. Mantap ini 4 juga berjihad kerasa mandi wajib. Soalnya di peperangan meninggal mati syahid. Mati syahidnya. Sekalinya ini direbutkan oleh para bidadari. Nah, jadi ujar ulama itu tuh nya kada dosa dimandi wajib, dimandi junub. Nya mandi nang itu sama aja juga mandi orang mati. Kada inya tuh kan kada mandi karena mati syahid. Karena mati syahid, orang mati syahid mati di peperangan tuh kada dosa dimandi. Nah, nang dihabarkan siapa? Rasulullah kan mengabarkan inya ini dimandi oleh para bidadari. Mandi wajibnya bukan bidadari. Dihabarkan oleh Rasulullah karena kan inya kada sempat mandi wajib lalu terbunuh di peperangan karena inya ini mati syahid. Orang mati syahid di peperangan ini kan kada usah dimandikan, kada usah disolatkan. Iya sugi sudah pahala. Bahkan ia bisa memberi syafaat pada keluarganya orang mati syahid ini. Bahkan inya dikuburkan dengan pakaian yang belum udara dikuburkan langsung. Kada usah dimandi, kada usah disolatkan. Dikapankan dengan baju-baju yang belum udara tuh langsung dikuburkan. Nah, inya mati syahid. Orang mati syahid ini pasti masuk surga asal bujur mati syahid lah. Maksudnya bujur mati syahid ini niatnya tuh memang membela agama Allah. Ya ada orang pada zahirnya mati syahid padahal kada 4 coba perang tapi hendak menempayakan ilmu kajagawan. Hendak mentes ilmu kajagawan aja kan bukan karena membela agama Allah. Mati sakit itu karena. Walaupun orang mati syahid tapi di sisi Allah ada syahid. Jadi orang berperang membela agama Allah kalau dasar niat harus ditulusakan, diikhlasakan memang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah,
atau mati di dalam hari itu yang jima ia di dalamnya, dan tiada gugur ia sebab sakit. Tontong misalnya jima lalu garing, lalu dengan sebab garing itu menggugurkan kafarat, tetapnya dapat kafarat, tetap ini harus bayar kafarat. Lamun apa namanya, walaupun kan sakit itu kan, amun kau memerdekakan budak, kau ada perlu puasa 2 bulan betul-betul ya lah, amun ada budaknya. Atau pergi-pergian musafir, tontong jimak siang hari bulan Ramadan, lalu misalnya musafir, kan musafir itu kan boleh kalau kada puasa. Dengan sebab musafir itu gugurkah kafarat jima, tetap harus bayar kafarat jima. Atau murtad ia kemudian daripada jima, jadi tontong jima lalu murtadi keluar daripada Islam. Seandainya kita ke Islam, kita pulanglah, masuk ke Islam pulang, wajib mengkodok kafarat jima nang waktunya sebelum murtad itu melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Jadi orang yang murtad itu sama juga orang yang murtad, misalnya Islam orangnya, saya murtad setahun, imbat tentang 1 tahun murtad tuh kan Islam pulang orangnya. Nah, selama 1 tahun kada sembahyang, itu dikodok setahunan bayangnya. Puasa Ramadan misalnya, dikodok puasa Ramadannya. Murtad itu kada menggugurkan kewajiban amun be Islam pulang. Kemudian paslon, ini suatu pasal pada menyatakan puasa sunnah. Ingin sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Kitab sebut ini.